Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik ya. Jaga kesehatan dan jangan lupa olahraga ya teman-teman. Kenalkan, nama saya Nabila Fadriana, mahasiswa gizi semester 5, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti penyuluhan terkait kebugaran jasmani dan kesehatan pada anak remaja. Sebelum memulai, saya persilakan kepada teman-teman untuk memperkenalkan dirinya satu persatu, agar penyuluhan ini bisa menjadi ajang silaturahmi bagi teman-teman sekalian. Untuk perkenalan, teman-teman bisa memperkenalkan nama panjangnya dan asal universitas atau sekolahnya. Pertama, Ira Safira. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Aku Ira Safira, aku dari Telkom University jurusan Digital Public Relation. Selanjutnya, Dita Sabita. Nama aku Dita Sabita Khairunisa dari Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Selanjutnya, Fauzan Akbar. Nama saya Fauzan Akbar Fadriansyah. Saya dari sekolah MAN 19 Jakarta. Batas. Di sini saya akan menyampaikan materi penyuluhan. Yang pertama itu ada definisi kebugaran jasmani. Yang kedua ada klasifikasi kebugaran jasmani. Yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Yang keempat ada manfaat kebugaran jasmani bagi kesehatan. Sebelum masuk ke definisi kebugaran jasmani, apakah teman-teman ada yang tahu apa itu kebugaran jasmani? Kayak aktivitas tubuh buat apa ya? Buat ngukur ini tuh tubuhnya tuh kuatnya sampai segimana gitu nggak sih Kak? Iya, benar. Kebugaran jasmani itu rangkaian karakteristik fisik yang dimiliki atau dicapai seseorang yang berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik. Definisi kedua itu ada kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh dalam menjalankan aktivitas fisik tanpa menimbulkan kelelahan secara berlebihan. Materi selanjutnya itu ada klasifikasi kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan atau health-related fitness. Yang kedua ada kebugaran yang berhubungan dengan keterampilan atau skill-related fitness. Di sini ada gambaran dari kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan atau health-related fitness. Ada cardiorespiratory fitness, ada muscular strength, muscular endurance, flexibility, dan body composition. Di sini saya akan bahas terlebih dahulu kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan atau health-related fitness. Yang pertama itu ada cardiorespiratory fitness, yaitu kemampuan sistem sirkulasi jantung, pembuluh darah, dan respiratori itu paru-paru dalam menyuplai oksigen dan zat gizi secara terus-menerus ke sel-sel yang membutuhkan selama aktivitas endurance. Manfaat kebugaran kardiorespiratori bagi kesehatan yaitu meningkatkan fungsi kardiorespiratori. Yang pertama itu dia menjaga dan meningkatkan volume darah jantung dan suplai oksigen. Yang kedua itu dia meningkatkan fungsi otot jantung. Yang ketiga menguatkan kontraksi otot jantung. Yang keempat meningkatkan ukuran jantung bagi orang dewasa muda. Yang kelima meningkatkan volume darah yang beredar di sirkulasi setiap kali kontraksi. Yang keenam menurunkan tekanan darah. Yang kedua itu ada muscular strength. Muscular strength ini kemampuan otot mengerahkan seluruh kekuatan saat melakukan aktivitas. Aktivitas yang dapat meningkatkan kekuatan otot, contohnya itu kayak mengangkat, mendorong, dan menarik. Muscular strength ini mengubah tipe serabut otot menjadi fast twitch fiber. Muscular strength exercise ini dapat meningkatkan sejumlah unit sel otot yang berkontraksi. Dia ini akan
Membuat kekuatan otot ini ditentukan oleh jumlah unit otot yang berkontraksi secara bersama-samaan, dan semakin banyak jumlah unit kontraksi, maka otot itu semakin kuat. Yang kedua ini terjadi pemecahan protein otot karena dioksidasi menjadi energi. Ini terjadi karena keseimbangan protein negatif saat exercise, di mana pembentukan protein otot itu lebih rendah daripada pemecahannya. Di sini tuh ada 2 syarat untuk meningkatkan kekuatan otot atau muscular stretch. Yang pertama itu ada regular muscular exercise, terus sama yang kedua itu ada adequate protein intake. Yang ketiga ini ada muscular endurance atau daya tahan otot. Ini kemampuan untuk mengerahkan kekuatan secara terus-menerus tanpa kelelahan. Ini lebih fokus pada kemampuan kardiovaskular dalam memasok aliran darah otot untuk kontraksi terus-menerus. Muscular endurance ini mengubah tipe serabut otot menjadi slow twitch fiber. Di sini ada jenis-jenis cardiorespiratory fitness. Yang pertama itu ada swimming, jogging, brisk walking, dan sailing. Yang kedua ini ada jenis-jenis muscular stretch untuk pelari, yaitu ada presses, squat, bar dip, push up, pull up, dan abdominal crunch. Sebelumnya teman-teman apakah udah ada yang pernah melakukan gerakan ini? Pernah? Nah, oke. Pernah, Kak. Sering. Yang ketiga ini ada jenis muscular stretch untuk perenang atau swimming. Yaitu ada arm pull down, terus ada leg kick exercise, ada medis ball single arm overhead throw. Terus juga ada jenis latihan muscular endurance. Ini ada leg extension with band, flailing leg curl with band, terus squat with band, sama calf raises with band. Yang keempat ada fleksibilitas. Fleksibilitas ini tentang pergerakan suatu sendi. Dia ini dipengaruhi oleh ketatnya ligamen dan tendon. Dia ini ada jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada static active stretching. Nah, dia ini menahan tubuh dalam posisi renggang dalam beberapa menit. Contohnya itu ada split, bicep, sama tricep. Yang kedua itu ada dynamic stretching. Nah, dynamic stretching ini dia itu serangkaian kegiatan pada sendi-sendi tertentu. Contohnya itu pemanasan sebelum olahraga. Yang ketiga ini ada ballistic stretching. Nah, dia ini hanya dilakukan pada tubuh yang sudah pemanasan dan tubuhnya itu lentur. Karena pergerakan ini itu memantul-mantul dan berbahaya kalau misalkan tubuhnya itu nggak lentur. Teman-teman, Kak, mau tanya dong. kenapa? Kalau misalkan yoga itu masuknya ke fleksibilitas nggak? Kenapa? Kalau yoga itu masuknya ke fleksibilitas nggak? Iya, masuknya ke fleksibilitas. Oke, makasih, Kak. Iya, teman-teman kita cobain yuk gerakan-gerakan dari ini. Boleh? Ikutin ya teman-teman. Siap, Kak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang sebelahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya kayak gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya ada body composition. Body composition ini ukuran jumlah relatif dari otot, tulang, lemak, dan air di dalam tubuh. Jadi persen body fat laki-laki sama perempuan itu berbeda. Kalau laki-laki itu 10,2%, kalau perempuan itu 18,6%.
Nah, di beberapa individu itu memiliki IMT yang sama. IMT itu indeks massa tubuh. Tetapi persen lemak tubuh dan otot itu jauh berbeda. Jadi kayak ini. Ini itu berat badannya sama 190, 190, tapi ototnya itu berbeda. Terus juga ada ini BMI-nya itu atau indeks massa tubuhnya sama, tapi persen body fat-nya itu berbeda. Kayak gitu. Selanjutnya ada kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan atau skill related fitness. Ini ada balance atau keseimbangan, ada coordination, ada power, ada speed, dan ada kelincahan atau agility. Kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan atau skill related fitness yang pertama itu ada agility atau kelincahan. Ini kemampuan untuk mengubah posisi tubuh secara cepat dan akurat. Yang kedua itu ada balance. Balance atau keseimbangan adalah kemampuan menjaga tubuh dalam posisi seimbang baik pada saat diam maupun bergerak. Yang ketiga ini ada koordinasi. Koordinasi ini kemampuan untuk menggunakan panca indera seperti pendengaran, penglihatan, dan yaitu bersama-sama dengan anggota tubuh dalam melakukan gerakan motorik secara halus dan akurat. Yang keempat ini ada speed atau kecepatan. Dia ini kemampuan tubuh untuk bergerak dalam durasi yang singkat. Yang kelima ini ada power. Power ini daya yang dikeluarkan dalam melakukan suatu kerjaan atau aktivitas fisik. Materi selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Yang pertama itu ada umur. Kebugaran itu meningkat di usia 25 sampai 30 tahun. Kemudian menurun 0,8 sampai 1% per tahun di usia selanjutnya. Jadi di atas 30 tahun itu kebugaran seseorang itu dapat menurun. Terus yang kedua ada jenis kelamin. Jenis kelamin ini terkait dengan perbedaan massa otot, kekuatan otot, jumlah hemoglobin, hormon, kapasitas paru-paru, dan phenotypes. Yang ketiga ini ada keturunan atau genetik. Keturunan atau genetik ini mempengaruhi perbedaan skill, relative fitness, terus dia juga mempengaruhi tipe otot, yaitu ada fast twitch fiber dan slow twitch fiber. Nah, dia ini yang mempengaruhi fungsi otot. Yang keempat ini ada aktivitas atau latihan fisik. Aktivitas atau latihan fisik yang teratur, dia itu dapat meningkatkan salah satu dari kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan, kayak cardiorespiratory fitness, terus kayak muscular strength atau ketahanan, kayak kekuatan otot, terus muscular endurance atau daya tahan otot, terus fleksibilitas, dan body composition. Dia itu akan mempengaruhi, dia itu akan meningkatkan salah satu dari mereka yang tadi. Terus yang kelima ini ada status gizi. Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan IMT yang normal memiliki kebugaran yang lebih baik dibandingkan IMT yang kurang maupun lebih. Yang keenam ini ada asupan gizi. Nah, asupan gizi makro maupun mikro ini mempengaruhi kebugaran. Kalau misalkan kelebihan dan defisiensi itu kekurangan zat gizi makro, dia itu akan menurunkan phenotypes. Dan kalau misalkan kekurangan zat gizi mikro seperti vitamin C, zinc, kalsium, Fe atau zat besi, dia itu akan menurunkan penampilan fisik seseorang. Materi selanjutnya ini ada manfaat kebugaran jasmani bagi kesehatan. Yang pertama ini ada menjaga berat badan dan mengontrol lemak tubuh. Kebugaran jasmani ini dapat menurunkan dan mengendalikan berat badan. Dia itu harus diiringi dengan pola makan yang sehat,
dan tidak berlebihan dengan minum air putih yang cukup. Habis itu juga ada mengontrol lemak tubuh. Latihan aerobik 30 menit, dia itu dapat membakar lemak tubuh. Latihan aerobik yang rutin, dia itu dapat meningkatkan pembakaran lemak tubuh sehingga persen lemak tubuhnya itu dapat diatasi. Nah, efek dari latihan aerobik terhadap sistem kardiovaskular itu yang pertama ada meningkatkan denyut nadi, meningkatkan stroke volume, meningkatkan cardio output. Jadi jumlah darah yang keluar dari jantung itu ke sirkulasi setiap menitnya. Terus habis itu ada meningkatkan aliran darah ke otot, tekanan darah sistoliknya meningkat, sedangkan diastoliknya itu tetap dan menurun perlahan. Terus yang terakhir ada bernapas lebih cepat dan lebih dalam, yaitu 40-60 hembusan nafas per menit. Terus yang kedua itu ada mengontrol kadar gula darah. Kebugaran jasmani dan kesehatan ini dapat menurunkan tekanan darah, menurunkan glukosa dalam darah. Dengan olahraga ini, gula darah ini dapat diambil lebih mudah oleh darah. Jadi, dengan olahraga secara rutin ini, kadar gula darah seseorang ini dapat stabil dan mengurangi resiko penyakit DM tipe 2. Exercise atau latihan ini juga dapat meningkatkan penggunaan gula menjadi energi, dan dia itu juga dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Terus yang keempat ini ada menjaga kesehatan tulang. Kebugaran jasmani ini dapat memperkuat tulang, dan seseorang yang rutin melakukan kebugaran jasmani atau olahraga, dia itu cenderung memiliki kekuatan otot dan kepadatan tulang yang lebih baik. Nah, dia ini juga dapat mencegah penyakit osteoporosis. Terus juga ada jenis olahraga atau jenis latihan yang dapat memperkuat otot. Contohnya itu kayak mendaki, naik turun tangga, sama angkat beban. Yang kelima ini ada mengurangi stres dan depresi. Mengurangi stres dan depresi ini, kebugaran jasmani ini dapat mengurangi stres dan meringankan gejala depresi. Dengan latihan fisik, seseorang itu dapat meningkatkan keterampilan dan penguasaan diri. Jadi dapat meningkatkan citra diri seseorang. Terus dengan olahraga secara rutin, olahraga yang endurance atau daya tahan ini dapat mengurangi kecemasan, kemarahan, stres, dan depresi. Dan kalau misalkan olahraga secara rutin, dia itu akan menjaga kualitas tubuh menjadi lebih baik dan dapat mengurangi tingkat stres di hari selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian teman-teman untuk mendengarkan penyuluhan terkait kebugaran jasmani dan kesehatan pada remaja. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan mengaktifkan mikrofon, kemudian perkenalan terlebih dahulu, dan menjelaskan pertanyaannya. Oke, Kak. Mungkin aku pertama boleh ya? Iya, nggak apa-apa. Oke, aku ada beberapa pertanyaan nih yang tadi Kakak jelasin dari penyuluhannya. Yang pertama itu, aku mau tanya tentang perbedaan dari fast twitch fiber dan slow twitch fiber itu apa ya, Kak? Saya jawab dulu ya. Ya, oke. Fast twitch fiber ini kontraksinya itu dia cepat, energi yang dilepaskan itu dalam jumlah yang besar dalam waktu yang cepat. Dia ini mudah lelah. Warna serabut ototnya itu warna putih. Contohnya itu lari cepat, lari sprint atau lari 100 meter. Terus kalau misalkan slow twitch fiber ini, dia kontraksinya itu perlahan, energi yang dilepaskan juga perlahan, dia ini tidak mudah lelah.
Dan warna serabut ototnya itu warna merah, dan contohnya itu lari maraton. Seperti itu, Ira. Oke. Mohon maaf tadi aku belum perkenalan, jadi mungkin aku perkenalan lagi. Iya, Teman-teman, aku Ira Safira, mohon nanya lagi untuk yang pertanyaan kedua itu. Kalau misalkan tadi kan dijelasin tentang VO2max ya. Nah, iya. aku tuh nggak ngerti tentang VO2max. Boleh dijelaskan Kak, maksudnya VO2max itu apa? Terus tadi aku lihat di faktor yang mempengaruhi itu kan ada jenis kelaminnya kan, ada di VO2max. Nah, perbedaan VO2max laki-laki dan perempuan tuh apa ya Kak? Mungkin saya bisa jawab sekarang ya, Ira. Oke Kak. VO2max itu volume maksimal oksigen yang diproses oleh tubuh manusia pada saat kegiatan intensif. Jadi kalau misalkan VO2max-nya tinggi, kemampuan otot untuk melakukan kerja itu tidak mudah lelah. Kalau misalkan VO2max-nya rendah, kemampuan otot untuk melakukan kerja itu mudah lelah. Nah, tadi kan juga bertanya apakah ada perbedaan VO2max laki-laki sama perempuan. Jawabannya itu ada, karena pada laki-laki ini memiliki VO2max itu lebih tinggi daripada perempuan. Hal ini itu disebabkan karena tingkat hemoglobinnya itu lebih tinggi dan lemak subkutannya itu lebih rendah daripada laki-laki. Apakah jelas? Oke Kak, udah. Tapi aku mau tanya satu lagi, bisa Kak? Boleh, nggak apa-apa. Oke. Pertanyaan terakhir mungkin ya, kalau misalkan tadi tuh kan ada asupan zat gizi. Nah, ada efek sama kelebihan dan kekurangannya zat gizi makro itu kan. Nah, kalau misalkan fungsi dari zat gizi makro itu buat olahraga tuh apa ya? Soalnya aku lagi suka olahraga nih. Efek dari kita mengkonsumsi zat gizi makro untuk olahraga itu yang pertama untuk membangun otot, terus juga membangun dan memperbaiki jaringan yang rusak, dan juga dia menjadi sumber energi utama yaitu karbohidrat, dan cadangan energi itu lemak, dan dia itu juga mengatur dan menjaga suhu tubuh agar tetap normal. Dia juga menjaga jumlah sel yang ada di dalam tubuh kita. Seperti itu, Ira. Oke, makasih banyak Kak Nabila. Iya, sama-sama. Selanjutnya, apakah ada lagi yang mau nanya? Kak, aku mau nanya. Iya. Nama aku Dita Sabita. Kak, apa benar olahraga bisa meningkatkan mood dan menambah pintar? Saya langsung jawab ya, Dita. Iya. Olahraga itu benar, dia itu dapat memperbaiki mood karena dia meningkatkan kadar hormon endorfin. Dia itu memicu rasa senang dan perasaan positif seseorang. Dan olahraga itu dapat melancarkan sirkulasi oksigen ke otak, dan dia itu dapat dapat mengurangi atau melemahkan sirkulasi bentar. Dia itu dapat menjauhkan kita dari penyakit yang melemahkan kerja otak. Contohnya itu kayak pikun dan Alzheimer. Apakah jelas? Jelas Kak, terus aku mau nanya lagi Kak. Iya. Apa? Aku pernah dengar karbohidrat loading, tapi masih bingung apa itu karbohidrat loading. Nah, karbohidrat loading ini yaitu tujuan karbohidrat loading ini meningkatkan simpanan glikogen. Dia itu diharapkan untuk menahan kelelahan kita pada saat olahraga, dan dia itu juga dapat mengurangi, dia itu dapat mencegah hipoglikemi atau kadar gula darah rendah. Jelas? Jelas Kak, makasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya mau tanya nih Kak. Saya punya dua pertanyaan nih. Nama saya, perkenalkan dulu, nama saya Fajar Akbar Fadriansyah. Iya. Pertanyaan yang pertama itu, saya kan pernah olahraga ya Kak, bareng teman saya. Nah, teman saya pernah perutnya kosong di saat olahraga. Apakah baik saat olahraga itu dalam keadaan perut kosong? Itu pertanyaan pertama. Saya langsung jawab ya, Fauzan. Boleh?
menurut yang saya tahu dan menurut jurnal yang pernah saya baca, olahraga saat perut kosong itu nggak baik karena dia itu dapat menyebabkan hilangnya massa otot. Terus dia juga dapat meningkatkan resiko terjadinya hipoglikemi atau kadar gula darah rendah. Dia itu dapat menurunkan stamina karena tidak makan sebelum olahraga. Dan dia itu dapat meningkatkan nafsu makan setelah makan karena energi yang dikeluarkan kan udah habis. Jadi kayak nafsu makan itu jadi meningkat gitu loh. Kayak gitu. Ya, ya. Ada satu pertanyaan lagi Kak. Waktu makan yang baik itu selang berapa jam deh Kak? Dari olahraga, dan contoh makanan tuh kayak gimana? Nah, waktu yang baik untuk makan sebelum olahraga itu 2-3 jam sebelum olahraga itu paling baik, ya kan? Contoh makanannya itu seperti telur, daging, susu rendah lemak, ikan, sayuran, terus gandum, dan buah-buahan. Dan jangan lupa cukupi cairan dengan minum air putih. Kalau misalkan kita memiliki jarak waktu yang sedikit atau pendek sebelum olahraga, kita itu bisa milih makanan seperti roti tawar, energi bar, atau buah. Seperti itu, Fauzan. Oke, makasih banyak Kak. Iya, sama-sama. Setelah ini, saya akan memberikan post-test kepada teman-teman. Saya akan memberikan link melalui chat di Zoom, dan saya akan memberikan waktu kepada teman-teman untuk menjawab post-test yang saya akan berikan melalui G-Form. Silakan diisi ya teman-teman. Oke Kak, siap. Kak, maaf kalau misalkan aku nggak kelihatan on cam. Maaf ya, soalnya sinyalnya lagi jelek. Oh iya, nggak apa-apa, Ira. Ya, makasih. Iya. Gimana teman-teman? Apakah udah selesai? Udah selesai, Kak. Udah, Kak. Oke. Sekian materi penyuluhan terkait kebugaran jasmani dan kesehatan pada anak remaja. Semoga materi ini dapat dipahami teman-teman, bermanfaat untuk teman-teman, dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Banyak Kak Bila. Terima kasih Ya, banyak Kak. sama. Izin live ya Kak. Iya.